Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 9 pelajar di bawah umur ditangkap saat hendak menyerang sekolah dan tawuran dengan senjata tajam. Sempat kabur sopir minibus pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pejalan kaki akhirnya ditangkap. Rumah susun senilai 17 miliar milik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terbengkalai. Sejak dibangun 2020, rusun belum pernah ditempati. Kita ke informasi pertama, sejumlah pelajar asal Banyuasin ditahan polisi saat akan tawuran bersenjata tajam di kawasan Seberang Ulu 1. Mereka rela datang jauh karena merasa tertantang oleh pelajar lain di media sosial. 9 orang pelajar asal Kabupaten Banyuasin tak berkutik saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang pada Senin siang. Pelajar yang seharusnya belajar di sekolah malah berencana menggelar tawuran dan menyerang sekolah lain. Bahkan mereka membawa senjata tajam untuk tawuran di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Namun saat berada di pasar klinik Seberang Ulu 1, mereka justru ditangkap polisi. Mereka rela datang jauh-jauh dari Banyuasin ke kota Palembang karena merasa tertantang untuk tawuran. Tantangan siswa dari Banyuasin ini didapat dari media sosial. Rata-rata mereka di bawah umur dan statusnya pelajar, dan mereka datang jauh-jauh dari Banyuasin. Dari Banyuasin datang ke Palembang hanya ingin melakukan uji nyali, tawuran. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 8 sepeda motor dan sejumlah senjata tajam berupa parang, tombak, dan gear sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Usai diperiksa, polisi tidak menahan para pelajar ini. Polisi hanya akan memanggil orang tua dari para pelajar untuk menjemput anaknya karena masih di bawah umur. Diharapkan para orang tua bisa lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, adu mulut terjadi saat aksi unjuk rasa di depan sebuah perusahaan kontraktor di Kota Palembang. Massa menuntut pihak perusahaan mengembalikan lahan milik warga yang diduga telah diserobot perusahaan. Sejumlah massa yang mengatasnamakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau LKBH Permahi Palembang memaksa masuk ke dalam kantor sebuah perusahaan kontraktor di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2. Akibatnya sempat terjadi adu mulut antara massa dengan petugas kepolisian yang melakukan keamanan. Polisi meminta massa tidak melakukan aksi bakar ban karena dapat membahayakan pengendara yang melintas. Aksi ini terjadi karena perusahaan diduga menyerobot lahan milik warga. Pasalnya di lahan seluas 7 hektar milik warga, kini telah berdiri sebuah bangunan rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Kami menduga dalam kasus ini ada berbagai macam unsur dari pemerintahan daerah, dari instansi aparat ikut dalam menyelaraskan penerbitan HGU yang diterbitkan oleh Pemprov ini. Karena begini, dulu PTSK ini mengklaim bahwasannya PTSK mendapat tanah ini hibah dari Pemprov, dari reklamasi. Sedangkan tanah itu tanah masyarakat. Bagaimana dari pihak terkait bisa melakukan pembebasan lahan tersebut, sedangkan tanah itu masih memiliki masyarakat, masih milik masyarakat. Pihak perusahaan mengklaim kepemilikan lahan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum. Kasus ini telah dilaporkan warga ke Polda Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.
demo ini kita terima dengan baik hati, kelompok demo, ya kan. Tapi permasalahan ini sebenarnya sudah ada laporan dari pihak yang dirugikan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Ada sempat sedikit terjadi kesalahpahaman antara pihak demo dengan sekawan, tapi pada akhirnya sudah kami mediasi dan akhirnya sudah benar-benar sepakat sehingga situasi tetap kondusif, aman, dan saat ini untuk aksi demo sudah selesai karena sudah terjadi kesepakatan. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian dengan perusahaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, diduga kurang berhati-hati saat berkendara. Sebuah sepeda motor menabrak sebuah mobil angkot di Banyuasin. Akibatnya, pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian kaki. Hati-hati saat berkendara di jalan ramai, kurangi kecepatan, dan waspada terhadap kendaraan yang melintas. Nasib naas dialami oleh seorang pengendara motor di Banyuasin. Ia terduduk lemas dengan luka di bagian kaki usai sepeda motornya menabrak angkutan umum jurusan Pelaju OP Mall di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring. Kejadian berawal saat korban melaju kencang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Jembatan Ampera menuju OP Jakabaring. Namun saat melintas di depan Rumah Sakit Hermina, korban berusaha menghindari sepeda motor lain yang sedang menyeberang. Akibatnya, sepeda motor korban oleng dan menabrak angkot dari arah berlawanan. Kurang hati-hati di jalan. Pertama, karena jalan rapat, jalan terlalu padat. Yang satu tidak melihat, dan yang berang itu tidak melihat. Sehingga terjadilah tabrakan pas di bawah jembatan di flyover RNT yang menuju ke Optimal. Ini lagi fokus dengan jalan, tengok SPM kiri kanan. Tiba-tiba motor? Tiba-tiba motor dari sana ngebut. Hantam. Jalur kanan kan, posisi jalan padat kayak gini. Langsung hantam mobil? Nah, tidak, kalau ada motor nyebrang ngantem. Oh. Kita yang kena imbas. Oh, gitu. Polisi menduga pengendara sepeda motor kurang berhati-hati saat melintas di jalan yang ramai. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Sementara kasus kecelakaan berakhir damai karena pengendara sepeda motor dan sopir angkot sepakat tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Berkat rekaman kamera etle, polisi berhasil menangkap pelaku yang tabrak lari menewaskan seorang pejalan kaki di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya dan mengakui perbuatannya. Sopir minibus pelaku tabrak lari bernama Indra Fitri akhirnya ditangkap polisi Polrestabes Palembang. Pelaku kabur setelah menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan kendaraannya dari rekaman kamera etle. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku mengaku saat kejadian ia tak sempat menginjak rem karena jarak korban dengan minibus terlalu dekat. Mengetahui korbannya terkapar tak berdaya, ASN berusia 54 tahun yang bertugas di UPTD Sekayu ini memilih melarikan diri karena takut diamuk massa. Pak Indra ini mengakui cerita yang terjadi, namun kita juga sesuaikan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, sehingga terhadap peristiwa maupun cara bertindak yang kita lakukan itu sudah sempurna untuk mengungkap, menempatkan Pak Indra sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kecelakaan terjadi saat korban akan menyeberang di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang pada 12 Mei lalu. Di saat bersamaan, sebuah minibus melaju dan menabrak korban hingga terkapar. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena luka yang cukup parah. Polisi menyita kendaraan minibus yang dikendarai pelaku sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kasus pencurian kembali marak di Kota Palembang. Kali ini korbannya adalah warga Jalan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2. Akibat kejadian ini korban kehilangan 3 unit ponsel dan uang tunai 1 juta rupiah. Mendapat laporan dari korban pencurian, polisi dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang langsung datangi rumah milik Yanti Ekasari. Rumah mewah disantroni pencuri terletak di kawasan Jalan Sentosa, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Seberang Ulu 2. Diduga pencuri masuk melalui jendela yang berada di lantai 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga. Polisi juga menemukan barang bukti sepasang sandal yang diduga milik pelaku tertinggal di samping rumah korban. Pencurian terjadi saat seisi rumah sedang tidur. Kasus pencurian ini baru diketahui saat anak perempuan korban melihat pintu rumah telah terbuka lebar di pagi hari. Pemilik rumah mengaku kehilangan 3 unit ponsel dan uang 1 juta rupiah. Nggak tahu Pak, bangun subuh-subuh, anak aku yang nomor 2 namanya Dwi Karina Rustari, tiba-tiba dia ke depan, lihat pintu sudah terbuka, pintu depan yang terbuka. Terus dia bangunin aku, "Ma, ngapa pintunya terbuka depan?" Pas aku lihat, ke HP kan periksa segala macam, ada lagi gitu. Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang dan sepertinya sudah sangat mengenal situasi di sekitar rumah korban. Terlebih kasus pencurian ini adalah yang kedua kali dialami korban. Sebelumnya korban pernah kehilangan 1 unit sepeda motor. Korban berharap polisi segera mengungkap kasus pencurian ini dan menangkap para pelaku yang sudah sangat meresahkan warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.